Nah, sekarang saya sedang bersama dengan Kak Wona. Dia adalah pendiri dari Akademi Pencaksilat ya di Amerika ini nih. Apa kabar Kak Wona? Iya, kita baru pindah ke sini dari bulan Januari tahun ini. Tapi sebelum di sini kita dulu ada lokasi ya ada ke sini juga. Dari tempat situ dulu udah 7 tahun. Tapi akademi ini kita udah buka sejak tahun 2011. Oh, berarti udah lama banget ya. Udah lama banget ya. Lalu apakah ini salah satu goal yang sudah dicapai? Apa ada goal lain yang ingin dicapai? Ini cuma salah satu goal memang. Ya. Nah, terus tadi saya sempat dengar tuh akan ada juga berbagai kegiatan termasuk acara di sini ya. Itu kegiatan rutin atau bagaimana? Kegiatan rutin. Jadi kita selalu karena kita kan di akademi ini kita juga latihan silat bela diri sama silat untuk olahraga. Beberapa tahun yang lalu, USA Pencaksilat Federation sukses menyelenggarakan pencaksilat turnamen pertama di Amerika. Pada tahun 2019, USA Pencaksilat Federation menyelenggarakan Pencaksilat Festival dengan mengundang maestro pencaksilat Cecep Arif Rahman yang sukses tampil di film John Wick 3 bersama aktor kawakan Keanu Reeves. Saya sangat mendukung sekali. Kenapa? Kita lagi kerjanya mengangkat silat sampai ke UNESCO, dan hal ini tentu akan mendukung sekali untuk ke arah sana. Jadi tentu saya langsung bilang, wah Mas, insya Allah kalau misalnya waktunya pas, tentu saya akan sangat senang sekali bisa hadir di sini. Walau besar di Amerika, kecintaan Wona terhadap Indonesia tidak pernah luntur. Wona telah memperkenalkan pencaksilat ke ajang internasional dengan menyelenggarakan pencaksilat turnamen maupun pencaksilat festival di Amerika yang pesertanya datang dari berbagai negara. Silat ini dari keluarga ya, dari umur 10 tahun sampai sekarang latihan silat, dan ini ukuran saya di Rockville, Maryland di USA. Di sini udah berapa tahun ya? 10 tahun. Jadi kalau bulan puasa kita tetap aja biasa latihan seperti hari biasa aja. Itu pentingnya ya untuk bulan puasa. Jadi kalau misalnya kita tetap harus ada kegiatan, dan muridnya juga memang kita kasih support untuk murid, karena kita juga murid kami juga banyak orang Muslim, orang non Muslim. Di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, banyak orang kehilangan pekerjaannya. Bantuan-bantuan baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga nilai dan lainnya tentunya sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Bella bersama beberapa orang lainnya berinisiatif untuk membuat suatu kegiatan amal yang membantu mendistribusikan bantuan makanan untuk diberikan secara gratis. Jadi kita mendapatkan kesempatan untuk mendistribusikan makanan yang kita peroleh dari pemerintah lokal, NGO, dan donatur. Ide ini kita kumpulkan dari Pak Theo Nugroho, mantan konsulat KBRI di Washington DC, American Diversity Group, USPF, United States Pencaksilat Federation, Salt Pepper, juga dibantu oleh community lokal yaitu Singoledoyo, Imam Center, dan Punjolan. Tell us a bit about the experience going through Ramadan as a family. It's a great thing because we kind of encourage each other to do things, to be a better person, and I think that's a great. It's nice because we, like she said, we encourage each other, and it helps us to hold ourselves accountable, which is really good because it's a blessed month, and it's time for charity, it's time for helping and giving, and also time for calming your soul. How do you guys cope up with this federation training, pencaksilat training while fasting at the same time?
It is definitely difficult. Yeah. But over the years, and since Patwana are any fast with us, They're super accommodating, especially like when it's time to break fast, we'll pause, we'll break fast, and they're super accommodating, it's super great. So everyone's supporting each other. Yeah. And is there a change in like schedule, like time schedule? Nope. When you get- It's the same. It's still the same. It's the same, but we work with it, and it's good training, and it's good. Proses pemberian makanan dilakukan secara drive-thru, di mana para relawan memasukkan kantong yang berisi makanan tersebut ke dalam mobil para penerima bantuan. Berapa mas? Saya dan rumit saya. Oke, jadi dua. Dua. Oke. Dengan program ini, bagaimana ini bisa membantu dengan Ramadan Anda? Alhamdulillah karena informasi ini didapatkan dari sharing-sharing di WA group. Ya, kemudian kita baca, kemudian alhamdulillah tadi juga banyak teman-teman yang ngoling, kemudian saya datang ke sini. Sehingga alhamdulillah kita sudah dapat. Kita sebagai diaspora Indonesia di sini merasa terbantu ya untuk Ramadan, dan mudah-mudahan ini berjalan terus untuk kita menghadapi Ramadan. Keren, pencak silat mendunia ya, meskipun olahraga ini sudah berlangsung lama, tapi makin naik daun lagi pada tahun 2015 di Asian Games. Ini atlet kita banyak banget nih yang dapat meraih medali emas, bahkan sampai juara umum di pencak silat ya. Terus ditambah lagi pencak silat juga udah bermain di film-film Hollywood gitu kan. Wah, semakin keren lagi. Kita mau tanya deh dengan Mas Yogi nih. Halo Mas Yogi, selamat pagi waktu Amerika. Selamat pagi Mas Isakan. Selamat berbuka puasa ya. Iya, Mas terima Isa kasih. Dan juga semua orang Indonesia yang baru berbuka. Iya, haus kita sudah hilang nih. Mas Yogi, kita mau tanya-tanya nih tentang masalah silat ini nih. Kalau silat ini kan kita tahu nih, di Indonesia ini sudah terkenal lah gitu ya. Tapi kalau di Amerika, kita pengen tahu nih, perjalanannya seperti apa, kemudian antusias kalau orang luar mau belajar pencak silat itu banyak nggak sih, Mas? Iya, jadi saya sudah mengikuti cukup lama ya perkembangan pencak silat di Amerika ini. Dan yang memang dengan adanya film The Raid ya, film pertamanya Iko Uwais di Amerika, tayang di Amerika, itu amat sangat mempengaruhi perkembangan pencak silat di Amerika ini sendiri. Dan yang tadi kita baru lihat videonya, yaitu USA Pencak Silat Federation, itu adalah mereka awalnya tuh hanya melakukan kelas atau latihan di salah satu sudut ruangan di KBRI, yaitu duta besar buat di Amerika ini. Tapi dalam perkembangannya dengan adanya film The Raid itu perkembangan cukup cepat ya. Mereka jadi warga negara Amerika itu kalau dilihat sebagian besar muridnya adalah warga negara Amerika yang ikut untuk berlatih pencak silat ini. Jadi saya sangat senang sekali gitu loh, Mas Isak. Oke, jadi memang pencak silat di Amerika sudah mulai berkembang, banyak yang ingin mengetahui, belajar begitu ya. Apalagi film-film di Hollywood juga sekarang sudah banyak yang seperti Iko Uwais masuk dalam memperagakan pencak silatnya. Mudah-mudahan nanti ada salah satu pahlawan di Marvel mungkin yang bisa memperagakan pencak silat begitu ya. Kita doakan nanti ya Mas ya, biar semakin bersinar lagi pencak silat Federation di Amerika pastinya ya. Oke, betul. Mas Yogi, nanti kita akan berbincang lagi terkait masalah tentang pencak silat dan juga sebagainya di Amerika, tapi usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Muslim di Rantau. Tadi kita sudah lihat nih cuplikan terkait dengan silat federation di USA ya. Nah, banyak banget yang antusias. Nggak cuma orang Indonesia aja, tapi ternyata orang luar juga. Nah, kita mau lihat nih bagaimana sih, ada salah satu yang menarik, yaitu ada seseorang yang tadinya adalah rapper religi di USA dan sekarang melatih silat. Nah, ini gimana ceritanya ya? Kita lihat cuplikannya, ini dia. Lagu-lagu bernuansa Islam bergenre hip-hop, R&B yang dipadu dengan rap menjadi ciri khas dari grup musik Native Deen yang dibentuk pada tahun 2000.
Berawal dari pertemuan mereka di acara Muslim Youth se-Amerika Utara, grup yang terdiri dari 3 pemuda Muslim asal Amerika Serikat, yaitu Joshua Salam, Abdul Malik Ahmad, dan Naim Muhammad menjadi dikenal di kalangan Muslim tidak hanya di Amerika Serikat saja, tapi juga di mancanegara. Sejak Native Din dibentuk, mereka telah diundang ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. So yeah, we've been to so many countries around the world. We went to Indonesia. We were visiting Jakarta. We visited Malang, Surabaya. People were on cars. People were on rooftops, and we were just on stage, man. And it was home. Out of all the places that I've been, the people that I like the most are the Indonesian people. Di tengah pandemi coronavirus yang melanda dunia saat ini, pemberlakuan pembatasan sosial sangat berpengaruh terhadap aktivitas mereka. We're able to just focus on like the Native Dean members. We're talking about, is there a way that we can do a performance online? We don't believe that this will be like this forever. So we're also thinking about, okay, what should we be doing in the future? Maybe a tour back to the UK. Maybe we'll come back to Indonesia, inshallah. We don't know. Bulan Ramadan tahun ini pun menjadi berbeda. Kegiatan rutin yang biasanya diisi dengan berbagai aktivitas spiritual seperti beribadah di masjid, berbuka puasa bersama maupun silaturahmi terpaksa dihentikan. We're still going to make it a happy time, in a joyous time, a time that we're going to return to Allah and do what's best. So I think this Ramadan is going to be a little different. It might be a little bit restful on our heart more, but I will miss seeing all my family and friends in person. Walau dampak pembatasan sosial sangat berpengaruh terhadap berbagai aktivitas hingga saat ini, mereka berharap agar keterbatasan ini bisa diisi dengan berbagai kegiatan yang positif. We have to be more creative now. This actually might help the earth, help the environment, which is something that as Muslims we should do. Maybe this is a reminder of how important it is to, when you have a friend, after all this is over, spend some extra time with your friends and your family. This is just a temporary time, and we pray that Allah makes us stronger and we learn more, and we're seeing, actually, I would say through this, we're in this together. Ya, sekarang saya sedang bersama Brother Abdul Malik. Mungkin kalian lebih mengenal dia dulu sebagai seorang rapper, yaitu Native Din, salah satu personal yang udah manggung di Indonesia banyak, right? Banyak. Ya. Tapi sekarang dia di sini sekarang saya mengajak Anda untuk mengenal dia lebih dalam sebagai seorang pesilat. Saya mulai latihan silat waktu saya umur 13. 15. Dan ya mulai terus latihan, dan sekarang saya coach pencaksilat di USA, dan saya bawa beberapa murid-murid saya ke Indonesia, ke negara yang lain, mengikut kejuaraan pencaksilat. While you're doing silat, like a practice silat, do you do like you're doing fasting as well too? And then how do you manage it? I do fasting. We do continue our classes in Ramadan, but we sometimes we shorten them. We're gonna have classes right before iftar, and then we're gonna maybe eat together. Some students like to go home and do the iftar, but something that we like to continue. Even though we're training less, we still practice. Inshallah saya mau ke Indonesia bukan tahun ini, tapi insyaallah seharusnya bulan tahun depan saya mau bawa beberapa murid ke Indonesia. Do you plan to go to Indonesia as a singer too, as a rapper? Oh yeah, so I went sudah beberapa kali ke Indonesia sebagai rapper, Native Dean. Tapi sekarang saya sudah tua.
I'm a little bit older, so I don't know if the young people, but I'm ready to go. If you guys want me to come with Native Deen, I'm ready to go. I hope that Allah blesses the people of Indonesia with barakah, with blessings throughout the month of Ramadan. And we here in America, we are together. Kita bersama dengan iman dan dengan ikhlak di bulan Ramadan. Olahraga tradisional yang mendunia ya, ternyata nggak cuma hanya orang Indonesia aja yang cinta dengan pencaksilat. Kita lihat orang luar, cinta juga dengan pencaksilat, bahkan bisa jadi pelatih, keren ya. Kita ke Mas Yogi lagi. Mas Yogi, kalau tadi ketemu dengan teman-teman yang sudah cinta nih, kita bilang dengan silat gitu ya, bahkan sampai jadi pelatih gitu ya. Sebenarnya alasan utama mereka untuk mencintai dan belajar silat ini apa sih Mas? Jadi awalnya tuh saya mengenal mereka itu sebagai seorang rapper ya. Jadi pada awal-awal tahun 2000-an ya, itu Native Deen itu amat sangat fenomenal buat umat muslim yang tiba-tiba ada lagu rap tapi yang dibawakan dengan lirik-lirik yang bersifat religi, membawakan nafas-nafas Islam. Itu sangat fenomenal dan sehingga Native Deen ini menjadi dikenal di Amerika ya buat umat muslim. Dan tidak hanya di Amerika saja, mereka pun terus diundang ke berbagai benua di dunia, dari Eropa, Afrika, Asia, dan ke Indonesia. Tadi kan dia sudah mengatakan beberapa kali, dan sejak mereka di Indonesia, kecintaan mereka terhadap Indonesia itu semakin besar. Lalu setelah melihat film The Raid, saya yakin itu mereka salah satunya ya Brother Abdul Malik ini menjadi mempelajari silat. Saya pun kaget ketika tiba-tiba dia ada di USA Pencaksilat Federation, itu tempat latihan di mana itu adalah Wona, salah satu pendirinya adalah teman saya gitu loh. Dan sekarang tiba-tiba dia sudah melalui waktu yang cukup panjang, dia akhirnya menjadi seorang pelatih. Itu saya sangat kagum. Dan tadi dia itu belajar bahasa Indonesia loh, Mas Ishak. Yes, betul. Jadi, karena cintanya dia terhadap Indonesia. Itu bener banget tuh, jadi sorotan saya ketika dia bisa belajar, bisa berbicara bahasa Indonesia, itu kecintaannya luar biasa gitu ya pastinya ya. Walaupun pencaksilat menjadi penjembatan yang pertama, akhirnya jadi jatuh cinta dengan semuanya. Oke. Nah Mas Yogi, kalau kita mau tanya lagi nih, sempat berbincang nggak sih dengan teman-teman yang tadi gitu kan sempat jadi rapper nih, atau sekarang menjalani dua-duanya, atau lebih suka yang mana nih akhirnya, dengan rapper apa jadi pencaksilat aja fokusnya nih? Kalau waktu kemarin saya tanya, jadinya apakah masih tertarik untuk menjadi rapper, termasuk manggung di Indonesia. Dia mengakui bahwa sejalan dengan waktu, namanya musisi ya, dia tahun 2000 awalnya grup itu grup Native Deen dibentuk. Sejalan dengan waktu sekarang sudah 23 tahun, dia pun sudah merasakan semakin tua gitu loh. Dan selama pandemi itu 2 tahun lalu ya, saya tuh interview juga dengan mereka. Kegiatan aktivitas mereka terpaksa berhenti. Mereka itu melakukan secara online, akhirnya mereka masing-masing membuat lagu sendiri begitu. Oke, namanya musisi walaupun tempat berlatih apapun, tapi namanya cinta dengan musik pasti ada aja karya-karyanya yang dibikin ya. Nanti kita lihat lagi nih Mas Yogi, aktivitas mereka selama di bulan Ramadan seperti apa sih? Nah, jangan kemana-mana, masih bersama kita di Muslim di Rantau. Mana teman-teman para pemain pencaksilat mungkin yang mau sekolah ke luar negeri, ke USA Amerika Serikat, jangan takut kalau bakatnya akan hilang ya. Ada Pencaksilat Federation di sana. Nah, kita mau lihat lagi nih, gimana sih kalau teman-teman Pencaksilat Federation ini selama menjalani aktivitas di bulan puasa tetap latihan nggak sih teman-teman ini ya? Aus gitu kan, kita lihat ini dia. Jadi ada yang namanya Silat Martial Arts Academy yang baru pindah dari lokasi mereka sebelumnya.
dan saya ngelihat dari beberapa tahun terakhir ini perkembangannya sangat luar biasa ya. Di sini saja contohnya ada mungkin 50 peserta ya. Tadi ada acara pembukaannya oleh Mas Wona Sumantri, dia foundernya dari Silat Martial Arts Academy di daerah DC, Maryland, dan Virginia. Dan juga ada show-show-nya dari sejumlah instruktur maupun pelajarnya di sini yang mereka juga rajin melakukan pertandingan di seluruh dunia, bukan hanya di Amerika Serikat saja. Menjelang bulan Ramadan ini kita melihat sense of community ini, rasa persahabatan di antara komunitas semakin meningkat, semakin hangat, semakin akrab begitu ya. Jadi ini kesempatan yang sangat baik ketika kita menjelang bulan suci Ramadan, kita bersama di sini. Dan juga saya Sadi Bimantara dari KBRI Washington DC ingin juga mengucapkan kepada rekan-rekan semua di Indonesia dan seluruh dunia, selamat menjalankan ibadah puasa. Nah pemirsa, sekarang saya bersama dengan Kak Randy. Dia ini pelatih di Akademi Pencaksilat di sini. Apa kabar Kak Randy? Kabar, halo. How do you manage like for students or for yourself especially for them to practice like as a routine, as if like there is nothing going on? In terms of Ramadan, right? So unfortunately, right, there is no excuse in here, right? Ramadan or no Ramadan, right? You're still gonna practice. So we gotta incorporate in terms in our teaching, and when we practice, we're gonna do it as best as we can, but we're gonna continue moving. So there's no excuse even Ramadan or no Ramadan, Jadi apapun yang kegiatan sebelum puasa tetap aja lanjutin. Jadi kalau kita ada berhenti, jadi itu bikin males ya. Jadi rutinnya harus sama aja. Jadi kita di sini akademi sini, kita juga ada karena campur ya banyak agama lain. Jadi kalau misalnya orang yang puasa, kalau untuk waktu untuk buka puasa, mereka cuma keluar aja, sholat, buka puasa, udah terus masuk lagi kita latihan lagi. Tapi yang penting lanjutin aja rutinnya. Saya ada satu lagi pertanyaan. Lalu apa sih agar badan tubuh kita tetap sehat? Ya, saya sendiri vegan. Jadi apapun dari binatang, daging, segala macam saya nggak makan. Jadi sayur, kacang, buah-buah, nasi, saya itu makan gitu kan. So nomor satu ya makanan ya. Garbage in, garbage out ya. Jadi makanannya harus sama benar-benar dijaga. Like you said, Jadi saya udah 30 tahun lebih ya latihan silat. Tapi saya masih aktif dan saya masih kuat. So saya merasa lebih kuat, lebih cepat dari dulu waktu aku belum 20-an. So, termasuk buat mereka yang berpuasa ya. Betul. Yang untuk puasa Ramadan Karim. Other than continue doing your own routine and then continue pray and that's it. Thank you. Oke, sudah kita lihat nih tadi nuansa bulan suci Ramadan di USA Amerika Serikat untuk teman-teman kita yang sedang berlatih silat gitu ya. Mas Yogi, mereka kalau berlatih silat ini biasanya siang, pagi, atau malam nih? Jadi kalau siang itu kan mereka juga bekerja ya. Mereka masing-masing mempunyai pekerjaan tetap, bekerja di kantor. Tapi sekarang sih lebih banyak bekerjanya kan udah hybrid ya. Antara di kantor dengan di rumah ya. Nah, ketika sore baru mereka melakukan latihan. Jadi kemarin saya berbicara dengan Kak Wona, pendiri dari pencaksilat ini, dia bilang dimulainya dari jam 5 sore untuk yang anak-anak muda, lalu dilanjutkan dengan yang tua gitu. Oke, Mas Yogi, pesan terakhir nih mungkin buat teman-teman di Indonesia yang mau main ke sana ataupun mau tinggal, mau sekolah di sana, yang hobi dengan pencaksilat, mereka bisa daftar kemana nih atau kalau mau bergabung dengan Pencaksilat Federation di sana? Jadi kalau untuk ke sana bisa langsung ya bisa kontak ke buka website-nya USA Pencaksilat Federation ya. Itu mereka juga punya Facebook-nya, mereka juga kontak number-nya juga ada. Atau enggak, mereka juga bisa menghubungi ke KBRI ya.
untuk mendapatkan informasi apa saja mengenai aktivitas mereka yang di Amerika, yang tinggal di Amerika. Jadi banyak sekali organisasi di Amerika, jadi jangan takut untuk selalu mencari tahu dengan menghubungi KBRI. Oke, terima kasih Mas Yogi Laksono dari VOA USA Amerika Serikat yang sudah berbagi pengalaman dengan kita bagaimana teman-teman Pencaksilat Federation melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Terima kasih Mas Yogi, selamat beraktivitas, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa.